Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 249, membuat jalan dengan membelah gunung dan danau. Semua orang menyaksikan dengan kaget. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa gunung yang tinggi terbelah dua hanya dengan satu tebasan pedang. Lalu, banyak orang melihat ke arah ujung jalan yang baru saja dibuat, di mana sosok dengan pedang panjang di punggungnya tiba-tiba muncul. Jian Wushuang. Dengan pedang di tangan, tak ada yang bisa menandinginya. Dia adalah jenius yang tak tertandingi dalam sejarah dinasti Tianzong kita. Seluruh pulau tanpa hati mulai melihat semuanya sekaligus. Meskipun sebagian peserta pertemuan itu adalah pendekar muda, tidak hanya menyebut pendekar muda saja, bahkan para ahli yang mencapai Yin Void atau lebih tinggi pun ikut bersemangat. Para prajurit muda dibawa ke sini oleh para tetua mereka untuk mendapatkan pengalaman. Melihat Jian Wushuang, mereka sangat gembira. Bagaimanapun, Jian Wushuang adalah mitos nyata bagi mereka. Banyak pendekar muda yang penuh dengan fanatisme buta dan pemujaan terhadap Jian Wushuang. Kalau dipikir-pikir, siapa lagi yang bisa memimpin dinasti kecil, seperti dinasti Tianzong, untuk mengalahkan semua dinasti barat laut lainnya dalam perburuan paling timur? Siapa lagi yang bisa mencapai puncak alam kekosongan Yin sebelum berusia 20 tahun? Kecuali, sekarang dia telah mencapai alam kekosongan Yang. Siapa lagi yang bisa memaksa menara bulu darah, penguasa dinasti Tianzong, untuk memasang jebakan yang luar biasa seperti itu? Tidak seorang pun. Dia benar-benar yang terkuat dalam sejarah dinasti Tianzong. Jian Wushuang. Di sudut lapangan latihan, ada seorang pria tampan yang memegang tangannya erat-erat. Dia sangat bersemangat, dan matanya penuh dengan fanatisme. Namun, melihat pria tampan itu dalam keadaan seperti itu, Jian Menger yang berdiri di sampingnya merasa lebih buruk lagi. Arena gladiator mengumpulkan banyak ahli, termasuk Bai Chong. Dia menatap ke arah Jian Wushuang, dengan tangannya menyentuh lengan kiri yang tidak memiliki lengan. Dia tersenyum dan bergumam, layak untuk mendukung kelahiran seorang jenius yang tak tertandingi, bahkan dengan mengorbankan lengannya. Jian Xinhong berdiri di lapangan tempat para ahli yang menyendiri berkumpul. Dia sudah melihat Jian Wushuang juga, dengan ekspresi yang sangat campur aduk antara gembira, terkejut dan puas, tetapi yang paling penting, dia khawatir. Pastikan untuk selamat dari pertarungan ini apapun yang terjadi. Gerutu Jian Xinhong dalam hatinya. Kakak ketiga. Wang Yuan dan Su Rou bersembunyi di suatu tempat di sekitar pulau tanpa hati. Setelah melihat Jian Wushuang, mata mereka mulai berbinar. Jian Wushuang mencuri semua perhatian. Semua orang yang hadir memusatkan perhatian pada Jian Wushuang, yang muncul di ujung jalan ini. Jian Wushuang sedikit mengangkat kepalanya saat niat membunuh yang kuat mulai mengalir keluar dan memenuhi area tersebut. Dia melihat sekeliling dan mengamati semua yang terjadi di pulau tanpa hati. Kemudian, dia mulai bergerak maju. Kotoran. Begitu dia melangkah maju dan meletakkan kakinya di tanah, gelombang yang tak terlihat langsung beriak. Pada saat yang sama, suara pelan terdengar. Namun, suara itu dengan cepat menjadi semakin keras. Kotoran, 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 kotoran. Jian Wushuang melangkah maju, selangkah demi selangkah, dengan kecepatan yang cukup lambat. Setiap kali dia melangkah, niat membunuhnya semakin kuat. Jian Wushuang menarik perhatian semua orang di pulau tanpa hati. Tak lama kemudian, ia melewati jalan setapak itu dan berjalan menuju tepi danau. Namun, ia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, ia langsung menginjak danau itu tanpa ragu-ragu. Begitu kakinya menyentuh permukaan, suara gemuruh terdengar dan seluruh danau langsung bergolak. Air tampak seperti ditelan oleh sekelilingnya. Dalam semenit, hanya jurang besar, tanpa dasar yang terlihat, yang tersisa di tempat danau sebelumnya berada. Seolah-olah seluruh danau telah terpotong. Jurang itu lebarnya beberapa puluh meter, dan meskipun air mengalir deras ke jurang dari danau, jelas bahwa jurang ini tidak akan terisi dalam waktu singkat. Melihat hal itu, para ahli di pulau tanpa hati tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan mata. Pada saat ini, semua orang teringat sebuah pepatah. Gunung-gunung akan terbelah, sungai-sungai akan mengering, dan langit akan berlumuran darah saat pedang-pedang diarahkan ke gerombolan iblis. Di antara semuanya, dua yang pertama sudah terjadi, jadi langkah selanjutnya adalah menodai langit dengan darah. Jian Wushuang tidak berhenti setelah ia menerobos danau. Ia terus berjalan perlahan menuju pulau tanpa hati. Tepat pada saat ini, puluhan sosok meluncur dengan kencang mendekat dari area terdekat. Haha, kakak ketiga, aku di sini untuk membantumu. Tawa menggelegar bergema di seluruh area saat seorang pria gemuk bertubuh kekar muncul di sisi Jian Wushuang, diikuti oleh lebih dari 20 sosok berjubah ungu yang mendarat di belakang pria gemuk itu secara berurutan. Semuanya memancarkan aura mengerikan. Di antara tokoh berjubah ungu, lebih dari 10 orang merupakan ahli di alam kekosongan Yang, sedangkan sisanya berada di puncak alam kekosongan Yin.
Di dinasti Tianzong, formasi pertempuran ini hanya bisa disebut mengerikan. Apakah mereka dari sekolah alkimia? Qi Luosheng berdiri di panggung tinggi di pulau tanpa hati. Setelah melihat kemunculan Wang Yuan dan rekan-rekannya, dia menyipitkan matanya sedikit, lalu menyeringai dan berkata, sekolah alkimia dan istana Kaisar Suci saling menahan, jadi mustahil bagi mereka untuk mendatangkan ahli terbaik mereka. Mereka hanyalah beberapa ahli biasa di alam kekosongan Yin Yang. Apa yang bisa mereka lakukan? Namun, begitu Qi Luosheng mengucapkan kata-kata ini, 10 sosok lainnya meluncur mendekat dan mendarat di belakang Jian Wushuang. Kakak ketiga, Suro berkata dengan ringan kepada Jian Wushuang. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Lembah es neter. Melihat ini, Qi Luosheng merasa sedikit terkejut, tetapi itu masih belum cukup untuk membuatnya merasa takut. Jian Wushuang, kami di sini untuk mendukungmu. Raungan yang dalam tiba-tiba bergema di seluruh area, diikuti oleh 6 orang yang meluncur mendekati Jian Wushuang. Itu adalah kelompok yang dipimpin oleh seorang wanita berjubah putih. Setelah dia muncul, seluruh pulau tanpa hati mulai bergolak. Tuan Istana Putih. Tuan Istana White dari Istana Naga. Tuan Istana White datang sendiri, apakah Istana Naga berniat ikut campur? Orang-orang yang hadir semuanya adalah pakar top dari berbagai sekte, jadi sekilas pandang saja sudah cukup bagi mereka untuk mengenali Palace Master White. Bailing. Wajah Qi Luosheng langsung menjadi gelap dan dia bertanya, apakah Istana Naga ingin bergabung dalam pertarungan ini? Haha. Palace Master Black, yang sudah lama datang, menanggapi Qi Luosheng dengan senyum tipis. Tower Master Qi, Anda salah paham. Bailing dan 4 Temple Master sebelumnya dari Dragon Palace mengumumkan pengunduran diri mereka kemarin. Sekarang mereka hanya duta Golden Dragon dari Golden Dragon Palace. Mereka tidak punya banyak hubungan dengan Dragon Palace kita. Oh. Qi Luosheng mengerutkan kening. Pada titik ini, banyak pakar yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Palace Master White mengundurkan diri dari Dragon Palace. Tidak dapat dipercaya. Sepertinya semua orang sudah ada di sini. Tuan muda dari sekolah alkimia, orang-orang dari lembah es neter, dan Bailing dari Istana Naga. Apapun itu, kalian semua menyelamatkanku dari waktu yang tidak sempat kuhabiskan untuk mencarimu nanti, kata Qi Luosheng dengan tatapan dingin di matanya. Saat itu, Master Istana Putih dan rekan-rekannya telah bergerak di belakang Jian Wushuang. Jian Wushuang. Kepala Istana Putih menatap Jian Wushuang dengan tajam. Dia diikuti oleh 4 kepala kuil sebelumnya dari Istana Naga dan teman baik Jian Wushuang, Ye Rufeng. Jian Wushuang tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia muncul. Dia hanya menatap pulau tanpa hati di depannya dan terus berjalan maju tanpa henti. Pada saat yang sama, niat membunuh terus mengalir keluar dari tubuhnya, semakin kuat dan kuat. Jian Wushuang melewati danau dan melangkah ke pulau tanpa hati, perlahan berjalan menuju pusat lapangan latihan. Akhirnya, dia muncul di depan Qi Luosheng dan para ahli menara bulu darah. Pada titik ini, Jian Wushuang berhenti berjalan, lalu mengangkat kepalanya dan perlahan mengamati kerumunan dengan tatapan dingin di matanya. Saat aku dikejar oleh Bloodfeather Tower dan dipaksa melompat ke abyss 3 tahun lalu, aku berkata, hari saat aku kembali adalah hari saat semua iblismu mati. Dan hari ini adalah hari di mana menara bulu darah dihancurkan.